Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk saling berdiskusi dan saling memberikan pencerahan yang sebetulnya sudah cukup diwakilkan oleh Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Saya ini nggak tahu di sini mau ngapain, rada deg-degan juga. Tapi semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa membuka pemikiran teman-teman semua. Kepada yang saya hormati, para masyayikh, para kiai, Bapak Fahrudin Faiz, Gus Tajul, dan juga para pengurus PWNU DIY, yang semoga selalu diberi kelancaran kepada segala urusan dan semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini temanya sangat luar biasa sekali, beragama dengan ilmu dan cinta. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fahrudin Faiz, memang betul orang beragama itu pemantiknya adalah ilmu terlebih dahulu. Jika dia sudah mengetahui maka dia akan mencintai. Kalau nggak tahu kan nggak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu dengan agama kita, baru bisa mencintai agama kita itu seperti apa. Meski kadang kalau anak muda itu cintanya masih butuh wasilah, masih butuh bumbu-bumbu lain gitu. Masih semangatnya itu harus dipantik dengan hal-hal yang di situ digantungkan kepada yang bukan ilmu sendiri ya, jadi untuk sampai kepada ikhlas itu harus perlu tahapan. Anak muda mungkin semangatnya kadang masih disemangati oleh anak tetangga mungkin Pak, untuk bisa kuliah gitu, semangatnya masih digantungkan dengan hal-hal seperti itu. Dan itu memang prosesnya, jadi mungkin sulit tapi ya sedikit-sedikit ketika kita bisa lepas dari hal itu, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi memang fase tiap orang itu berbeda. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran alasan diutusnya Nabi adalah yang pertama, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk membawakan rahmat kepada alam semesta. Yang kedua juga ada wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, untuk memberikan peringatan dan juga kabar gembira. Nah, di sini peringatan serta kabar gembira itu merupakan sesuatu yang harus kita sadari sebagai umat muslim, bahwa peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim untuk masuk kepada agama kita, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman atas agama ini. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad di sini menggolongkan bahwa sesungguhnya Islam itu memberikan peringatan tapi juga memberikan kasih sayang. Kita diberikan yang namanya ilmu, batasan-batasan dalam beragama, tapi juga diberikan kasih sayang. Cara beragama itu yakni adalah dengan mengasihi, adalah dengan menyebarkan rahmah kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Baqarah juga kita tahu bahwa anjuran-anjuran untuk berfikir. Seperti halnya afala taqilun, la'allakum taqilun, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum taqilun. Di sini banyak sekali ayat-ayat yang mempertanyakan apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berpikir. Jadi agama itu perlu juga yang namanya ternyata untuk berpikir. Sehingga di situ lahirlah kita ini yang orang-orang yang harus mempelajari terhadap agama kita sendiri. Dan ketika kita ini sudah masuk kepada keyakinan yang kuat, keyakinan yang bisa membuat kita ini tenang dengan agama kita, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sih caranya belajar terhadap agama kita sendiri. Ternyata Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis, ada sebuah metode yang di situ digunakan untuk mempelajari agama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama Islam ini adalah dengan cara menawarkan surga dan neraka. Jadi umat Islam itu berikan ancaman dan juga diberikan anugerah. Nanti ketika kamu menurut, kamu diberi surga, tapi ketika kamu membangkang, kamu diberi neraka. Lah setelah nanti umat Islam ini nyaman dengan keislamannya, barulah diberikan yang namanya hukum-hukum yang terdapat 1/8 di dalam Al-Quran
ayat hukum. Nah di situ nanti baru orang-orang diberitahu mengenai halal dan juga haram, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kewajiban-kewajiban sebagai seorang Islam, sebagai orang Islam. Jadi memang awalnya itu Nabi itu memberikan peringatan dan juga memberikan ibaratnya reward dan punishment, atau yang namanya di sini adalah yang namanya reward dan punishment, bisa dipahami ya, dalam artian hadiah ataupun hukuman. Nah di situ nanti hadiahnya diberitahu bahwa surga ini adalah tempatnya kenikmatan. Ibaratnya bahwa surga ini ketika dibayangkan itu orang makan di dunia yang merasakan nikmat hanya lidah saja, tetapi di akhirat nanti yang merasakan nikmat adalah seluruh tubuhnya. Ini adalah sebuah reward yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin. Di situ menunjukkan bahwa Islam ini harus diberikan secara bertahap. Pertama orang ini diberikan yang namanya harapan terlebih dahulu, baru setelah mereka ini nyaman dengan yang namanya keislaman, dengan namanya agama, mereka akan diberikan petunjuk. Petunjuk yang mana di sini isinya adalah tentang hukum-hukum Islam, mana yang baik dan mana yang buruk, tentang mengatur relasi kehidupan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa tertata dalam membangun kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk terus belajar, yang mana belajar mendalami agama kita sendiri. Dan sesungguhnya pembelajaran itu pun juga harus melalui fase-fase. Fase-fasenya ini harus dari fase yang terbawah terlebih dahulu. Kalau kata Imam Ghazali ini, ketika mempelajari sebuah makalah atau mempelajari sebuah jenjang pendidikan, itu haruslah dari bawah terlebih dahulu. Mempelajari agama pun harus dari hukum-hukum yang dasar terlebih dahulu, baru kemudian naik-naik, setelah itu mempelajari banyak perkhilafan. Nah, dari situ akan terbentuklah sebuah pola pikir yang mana pola pikir tersebut bisa sangat baik sekali. Oleh sebab itu teman-teman, jika teman-teman ingin bisa menguasai sebuah pemahaman dari agama kita, adalah sebaiknya kita bisa mempelajarinya dari hal-hal dasar terlebih dahulu, yaitu cara ubudiyah, tentang akidah kita, kemudian fardu ain yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar tentang bagaimana sih caranya sholat, caranya berwudu, caranya puasa, ibadah-ibadah mahdoh kita ini bagaimana supaya bisa benar dalam implementasinya. Apa sih yang membatalkan wudhu, apa yang harus saya lakukan ketika saya ini melaksanakan zakat, berapa yang harus saya keluarkan. Itu dulu yang harus kita ketahui terkait kewajiban-kewajiban personal. Baru setelah itu ketika ingin mempelajarinya, kita bisa mempelajari yang lebih tinggi lagi. Mempelajari mengenai perkhilafan-perkhilafan, mengenai lintas madhab, itu akan sangat baik sekali. Jadi mempelajarinya dari bawah kemudian menuju ke atas. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa membuat kita ini mendapatkan petunjuk dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Karena kalau dauhnya Imam Syafi'i, berdasarkan dari dauhnya Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu di dalam hati seseorang, yang mana ilmu ini disebut ilmu nafe'. Ilmu nafi ini yang ilmu bermanfaat, ilmu yang bisa membawa seseorang untuk beramal soleh. Lah amal soleh ini bagaimana? Amal soleh ini awalnya harus mengetahui kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah bagaimana cara kita ini mendatangi kewajiban-kewajiban kita pada hal-hal fardu yang harus kita lakukan. Sholat kita benar, wudu kita benar, dan apa yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan benar. Setelah itu nanti yang kedua adalah ilmu lisan. Ilmu lisan yang mana di sini hujjatullah ala ibni Adam. Jadi memang menjadi hujjah bagi ibni Adam, menjadi hujjah, menjadi penopang dari kemanfaatan dirinya untuk orang banyak. Atau nanti bisa kita mempelajari ilmu-ilmu yang di situ memang dibutuhkan di daerah kita, dengan niat untuk menjadi seseorang yang bermanfaat, karena amat masyhur sekali khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh sebab itu teman-teman di sini haruslah terus menumbuhkan gairah dan semangat belajar, karena semakin kita belajar semakin kita tidak tahu, dan semakin kita ini serius untuk belajar, dan kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa di dalamnya, serta kita akan menemukan lezatnya mencari ilmu, lezatnya keingintahuan, lezatnya untuk bagaimana sih sebetulnya menakjubkannya agama kita ini. Kurang lebih demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
you.